Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema ya. Yesus berkorban di kayu salib beda dengan korban Molok ya. Ini pernah kita debatkan dalam session debat dulu ya. Pak Pendeta HTD, kan Yesus dikorbankan, betul. Ya. Yang dikorbankan mati manusia. Kok sama dengan korban Molok ya Pak HTD? Lalu saya jawab, lo beda dong, karena Yesus itu rohnya adalah roh Allah. Matius 1 ayat 20. Di samping itu, Yesus juga tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5 juga tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Saya jelasin, beda dengan manusia biasa. Saya mengatakan gini, beda dengan Anda. Kalau Anda itu kan rohnya roh manusia. Kita berdua berarti ada dua roh manusia. Ya. Kalau Yesus rohnya roh Allah. Jadi beda. Kita ada dosa waris, betul. Yesus nggak ada. Kita berbuat dosa, betul. Yesus enggak. Ya. Jadi tidak bisa Anda menyamakan, justru Anda itu, maaf ya, Anda menghina Yesus. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkorban di kayu salib, Anda anggap sama dengan manusia yang dikorbankan ke Dewa Molok. Itu sudah pernah saya jawab dulu. Tapi saya dapat kiriman dari Pak ATD, ini mereka gaduh lagi nih soal Yesus seperti korban Molok ya. Salah ya Pak, itu menghujat Yesus ya. Anda sudah pernah kita bahas, mestinya Anda ingat ya. Semoga IQ-mu tidak tiarap ya. Jadi ingat ya. Sebenarnya ingat sih, makanya mereka nggak berani tanya ke HTD, nggak berani. Nanti juga muncul lagi Yesaya 9 ayat 6, kemudian berapa lagi ya? Daniel 7:14 itu Immanuel. Nanti dibahas-bahas lagi tuh, bikin gaduh lagi ya. Saudara-saudaraku dari Mukalab ya, tak kasih tahu ya, bikin gaduh itu dosa loh. Kalau Anda berpikir aku sedang membela agamaku sehingga orang Kristen pada bingung, maka aku dapat pahala. Bohong. Dosa kamu. Tidak ada keyakinan yang mengajarkan untuk membuat gaduh atau menjatuhkan keyakinan orang lain. Tidak ada kayak gitu. Makanya saya sering mengatakan kalian itu mukalab abal-abal. Ya. Kita sudah pernah bahas, bahkan 300, saya kirim bukunya ke kamu loh. Tak kasih bukunya loh. 300 pertanyaan tuh siapa dulu? Yang naik itu namanya naik itu ya. Kan kalian jiplak dari pertanyaan dia toh. Tak jawab semua tuh 300. Ada bukunya tak kasih ke kamu. Tujuan saya apa? Supaya kamu toleran. Ya, udah ada semua pertanyaan, ada jawabannya kok. Termasuk Yesus berkorban ini. Ya. Seperti itu. Tapi Anda lempar lagi ini ke orang-orang dari pendeta segitiga jemuran sama Tritunggal Maha Sesat, sudah gaduh lah ya. Lalu anda bersorak-sorai gitu, hello hore, itu para pendeta nggak bisa jawab gitu ya. Mereka lapor ke saya Pak, tak kasih tahu ya Pak TD, ini ada ya seperti itu ya. Oke, sekarang bedanya ya. Jadi Yesus itu rohnya Roh Kudus. Matius 1 ayat 20, lalu Yesus tidak ada dosa ya. 1 Yohanes 3 ayat 5, dan tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa waris ya. Ibrani 4 ayat 15. Lah kalau ente, malah saya ngomong gitu kan, Anda ya toh, ente adalah rohnya roh manusia, Anda juga mewarisi dosa waris, dibuktikan kamu bisa mati dan Anda juga berbuat dosa. Jadi ya itu kalau di kekristenan namanya menghina Yesus Allah ya toh. Anda menyamakan Yesus yang rohnya Roh Kudus dan tidak berdosa dan tidak berbuat dosa, Anda samakan seperti korban manusia biasa. Kita bicara Molok ya. Molok itu ada 10 ayat saja ya. Molok itu ada 10 ayat Alkitab yang berbicara tentang Molok ya. Itu diawali dari Imamat 18 ayat 21, nanti diakhiri di Kisah Rasul 7:43 ya. Cepat saja ya. Ciri-ciri Molok adalah, satu, Molok itu adalah patung.
Ya. Patung di dalam Kisah 7 ayat 43, dan patung itu disembah, bukan sembarang patung tapi patung itu disembah. Kedua, Molok itu ada korban persembahan, ya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, ya, biasanya anak-anak, lalu persembahan dalam api, maksudnya suruh jalan ke api, ya mati, gosong dong, ya, betul. Kemudian yang ketiga, Molok itu adalah dewa kekejian, sesembahannya Bani Amon. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Tadi itu yang persembahan api itu Yeremia 32-35 ya. Lalu ini Molok itu adalah dewa kekejian ya. Sesembahannya Bani Amon, 1 Raja-Raja 11 ayat 7 ya. Nasib Bani Amon nanti sama dengan Gomora, akan dimusnahkan di dalam Yefanya 2 ayat 9. Kemudian nomor 4, umat Israel yang melakukan persembahan anak-anak kepada Molok akan dihukum rajam. Bahkan dikatakan di situ seluruh warga negeri harus merajam, melempari dengan batu sampai mati. Imamat 20 ayat 2 ya. Itu Moloch ya, cuman kayak begitu ya. Terus Anda menyamakan Yesus yang dikorbankan, ya, Yesus berkorban di kayu salib. Maaf ya, menghina Yesus ya. Seperti itu ya. Karena apa? Ya karena mungkin IQ Anda nggak nyampe ya. Ya nggak nyampe IQ Anda ya. Nah, saya mau cerita, ada yang mirip kayak Molok justru dari Arab. Justru agama dari Arab yang mirip Molok gitu. Yang disebut dengan Zoroaster itu dari Iran ya. Itu mirip ya, mereka juga memakai simbol-simbol api, tetapi beda dengan kalau Molok kan suruh jalan di api lalu gosong. Nah, kalau ini ya ditaruh di tempat tinggi di menara, nanti sampai mati dimakan burung. Ngeri toh? Ngeri ya toh. Ya, itu agama Zoroaster ya. Ya pakai patung-patung begitu juga lah ya, tahu sendirilah ya, keyakinan di Arab itu kan hubungannya sama kurban biasanya ya. Zoroaster salah satunya juga banyak kurban di situ, kita nggak tahu kurbannya apa, tapi yang saya tahu ya tuh manusia ditaruh di menara ya sampai mati lalu nanti dimakan burung. Nggak tahu burung bangkai pastinya, burung pemakan bangkai kan ada, disebut burung nasar gitu. Burung pemakan bangkai. Mungkin di Arab ada ya, kalau di sini kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak ada ya burung nasar ya. Seperti gagak katanya, itu pemakan bangkai ya, bangkai manusia. Nanti karena ditaruh di menara yang tinggi, ya, terus ditaruh di tempat yang tinggi, ya. Itu kayaknya sih lebih keji daripada yang api ya. Kalau api kan dikorbankan suruh diseret gitu masuk ke api lalu gosong otomatis sampai mati. Ya, itu katanya akan mendapat rezeki lah. Nah, justru Zoroaster itu dari Arab ya, lebih mirip ya, lebih mirip dengan Molok ya. Kita tidak dapat detailnya sih ya, tetapi ya bagi saya simpel kok. Kalau urusan korban-korban itu biasanya memang Paulus saja sudah nulis kok, di Arab itu memang ada banyak Allah, banyak Tuhan ya. Ya, double standar lah. Allah di surga iya, Allah di bumi iya. Nyembah Allah di surga tapi harus menghadap ya toward to the city, harus menghadap ke Allah yang di bumi. Double standar. Kalau ditanya Allahmu roh atau fisik gitu. Roh iya, fisik iya. Buktinya kami menyembah Allah yang di surga tapi harus menghadap sana, nggak bisa geser ya. Itu Paulus sudah nulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, ada banyak Allah, banyak Tuhan di surga dan di bumi. Aneh ya. Ada Allah di surga, ada Tuhan di surga, ada Allah di bumi, ada Tuhan di bumi. Paulus sudah nulis. Zoroaster adalah salah satu agama asalnya setahu saya dari Iran ya, dari Iran, Irak situlah. Itu juga banyak berhubungan dengan korban-korban ya, nggak tahu korbannya apa ya. Terus yang saya tahu entah pakai api entah enggak ya. Yang jelas salah satu yang cukup dikenal adalah dia menyiksa seseorang, ditaruh di menara, lalu tunggu sampai mati, nanti sampai membusuk dimakan oleh hewan burung gitu. Ya, terus nanti tulang-tulangnya ya dibuang lah begitu. Di zaman modern ada loh Pak yang mirip Molok dengan persembahan gitu, tapi tidak dimasukin api, yaitu
Anda mungkin pernah dengar ya, toh. Ada yang dengar, ada yang senyum-senyum, ya. Gunung Kawi dan Kemukus. Yang Gunung Kawi rada kaget, yang Kemukus rada senyum-senyum. Jadi sama itu ya. Menggadekan gitu. Menggadekan bisa anak, bisa suami, bisa istri. Punya istri mati melulu. Soalnya dikasih ke iblis. Tapi dia bisa kaya. Ya. Punya suami mati melulu, kawin lagi, mati lagi, kawin lagi, mati lagi. Habis mati makin kaya dia. Atau anak mati melulu gitu. Keguguran melulu atau mati sudah bayi, kan tergantung perjanjian ya. Itu yang di Gunung Kawi ya. Nanti ada banyak ritual-ritual ya. Anda dikasih jampi-jampi. Itu Gunung Kawi. Kalau Gunung Kemukus, aku nggak usah cerita. Kalian pasti senyum-senyum kalau Gunung Kemukus. Ya, seperti itu ya. Tapi intinya sama itu di zaman modern yang namanya persembahan seperti molok. Molok itu juga sama, mempersembahkan anak, nanti dapat berkah gitu. Ceritanya begitu ya. Ya Zoroaster juga sama ya. Cuman beda-beda dikit lah ya. Lalu di zaman modern yaitu Gunung Kawi sama Gunung Kemukus. Ya, Gunung Kawi, wah nggak mau Pak. Gunung Kemukus, nah ini dia. Senyum-senyum kalau sebut Gunung Kemukus. Kenapa Anda senyum-senyum? Ya, misteri Gunung Kemukus. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku dari mualaf ya, saya mengingatkan bikin gaduh itu dosa loh ya. Kita kan sudah pernah bahas toh. Ya, sudah pernah bahas tentang persembahan ke Molok. Saya pun dulu mengingatkan loh, maaf ya, itu sama saja menghujat Yesus. Yesus itu Allah, Yesus itu Roh Kudus. Kok Anda samakan dengan manusia, manusia yang Molok dikorbankan itu. Lalu saya akan memberi contoh. Kalau Anda itu rohnya roh manusia, Anda berbuat dosa, Anda juga ada dosa waris. Kalau Yesus enggak, rohnya Roh Kudus, tidak ada dosa waris di dia, dan dia tidak berbuat dosa. Lah kok Anda mau samakan? Yesus berkorban di kayu salib itu ada misi dari Allah, ya, nggak sembarangan. Kami nggak paham Pak, kan sudah tak kasih tahu, mohon maaf. Mungkin pikiranmu tidak nyampe atau IQ-mu, maaf ya, tiarap. Anda nggak akan bisa paham seperti itu. Ya. Juga janganlah nanti tema-tema diungkit-ungkit lagi seperti Immanuel ya, atau Daniel 7:14, terus kemudian Allah yang perkasa, atau Yesaya 9 ayat 6, nanti Anda giring-giring lagi menjadi itu untuk anaknya Yesaya ya. Udah primitif Pak, udah basi seperti itu. Saya mengingatkan, membuat gaduh itu bohong kalau dapat pahala. Dosa iya. Ya. Dan tidak ada keyakinan yang menggiring gitu. Bikin gaduh orang lain, agama lain. Biar agama lain sampai klepek-klepek. Nanti pahalanya makin besar. Nggak ada kayak gitu Pak. Kalau Anda jadi mu'alaf, jadilah mu'alaf. Ya. Belajar di keyakinanmu yang baru. Kalau Anda mau tanya Alkitab, ya tanyalah sama ahlinya ahli ini. Very clear. Jangan dipelintir-pelintir ya. Ya, aku nggak suka itu ya. Ya, HTD nggak bisa jawab. Nggak pernah ada HTD nggak bisa jawab. Nggak ada itu. Ya, ya, yang benar pikiranmu yang tidak paham. Ya, Yesus utusan. Jangan diungkit-ungkit lagi, itu bikin gaduh ya tuh. Tidak ada ayat Alkitab Yesus utusan. Yesus diutus Allah, tapi bukan utusan. Kami bingung Pak, kan sudah tak kasih tahu. Pikiranmu nggak nyampe. Clear toh? Ayat Alkitab kamu nggak akan bisa bantah. Tapi kami pengen bikin gaduh Pak, dosa ya bro, dosa bro. Ya, nggak bohong kalau kamu bilang dapat pahala. Bohong. Ya, membuat gaduh, menjelekkan keyakinan lain, menjatuhkan keyakinan lain. Tanyanya sama HTD ya toh. Takut Pak sama HTD, 1 menit habis gitu dikek balik. Lah kita kan sudah very clear, udah tak kasih toh itu pertanyaan yang 300 itu, 300 jawaban dari si naik itu. Kan kalian nanya aja jiplak si naik toh. Bahkan saya mengoreksi pertanyaanmu lo. Ingat nggak? Pertanyaannya kamu tanya aja tak koreksi lo. Gimana nggak baik HTD? Tanyamu salah. Ya, ya, ya. Bagaimana Injil Pak? Salah, kamu itu salah. Injil itu bukan kitab ya. Ingat nggak? Saya ingetin gitu.
Pak, bagaimana Injil ini, Injil Matius, Markus. Injil itu bukan kitab. Tak jelasin ya. Kamu tanya aja tak koreksi loh. Gimana kurang baiknya HTD. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, jangan bikin gaduh Pak. Ya, bro, jangan bikin gaduh ya. Dosa tak kasih tahu. Ya, kalau kamu mau tanya ke sini. Kalian ribut di luar sana. Ujung-ujungnya mereka lapor ke sini. Pak HTD tak kirimin tayangan nih. Tolong dilihat. Ya, sekarang soal Dewa Molok ya, itu menghina Yesus Pak, dosa Pak ya, jangan lakukan itu ya. Penjelasan saya sudah very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allah yang Esa, Tuhan dan Juru Selamat itu, Isa Al-Masih Yesus Kristus, Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, yang awal yang akhir, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Pak HTD, Gunung Kemukus gimana Pak? Kok bikin ketawa Pak? Tanya tuh mualaf pada tahu tuh Gunung Kemukus. Ya. Kalau Gunung Kawi, Anda, Gunung Kawi, Gunung Kemukus, senyum-senyum. Ya. Ya sudahlah. Oke ya, that it.